Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Pak, saya ada praktik coaching hari ini Pak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Melda Pak, Ibu Sri Melda Yani. Oh, Ibu Sri Melda Yani. Kebetulan nih Ibu sedang coaching, nanti saya boleh untuk melihat sekaligus supervisi juga. Boleh Pak, boleh. Oh boleh ya. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya yang saya ajukan juga dengan Ibu mengenai alur tirta sebenarnya. Iya Pak. Bagaimana coaching sesuai dengan alur tersebut. Ada beberapa hal mungkin yang nanti ulun tanyakan atau saya tanyakan juga dengan Ibu. Mungkin yang pertama kompetensi ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Iya Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama ya Pak, ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, gitu ya Bu? Iya Pak. Pertanyaan yang berbobot. Okay. Kemudian yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik nih, secara optimal yang ingin diobservasi? Kira-kira apa sih? Saya hari ini ingin mengembangkan Pak kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Karena mungkin dari situ nanti bisa memancing rencana aksi dari coach Pak. Oh gitu ya Bu. Ya, nah itu semua pastinya sesuai dengan alur tirta yang dipelajari kan Bu? Iya Pak. Oh dimana coach bisa merespon atau menjawab dengan coachnya itu sendiri, kemudian prinsip-prinsipnya, kemitraan, kreatif dan menghasilkan potensi yang dimiliki. Iya Pak. Kemudian yang terakhir, apa sih capaian atau indikator yang ingin Ibu hadirkan dalam proses kegiatan coaching kali ini? Jong kan ingat itu. Kemudian, baik, kemudian yang terakhir, kira-kira apa sih indikator yang Ibu inginkan pada proses coaching yang Ibu laksanakan nantinya? Hari ini ya Pak, saya menginginkan agar Ibu Melda sebagai coach itu nanti menemukan solusi permasalahannya Pak. Jadi saya harap bisa menemukan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Oh gitu ya Bu. Iya Pak. Nah mungkin ini Bu sekedar untuk coaching atau observasi yang aku lakukan dulu. Mungkin nanti selanjutnya Ibu silakan coaching dengan Ibu Sri Melda. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya untuk menyimak. Iya Pak, iya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu. Tapi kok terlihat kayak galau nih, kurang bersemangat nih, ada apa nih? Gimana nih Bu, saya ada masalah Bu. Permasalahan di kelas. Oh, ada masalah ya Bu Melda. Kalau Bu Melda bersedia nih, Bu Melda bisa cerita nih. Siapa tahu kita sama-sama menemukan solusi nanti. Ibu ini mau dengarkan? Oh, boleh, kalau Bu Melda mau bercerita, ayo ceritakan saja. Baik Bu, begini Bu, saya ini kan Bu baru mengampu pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Quran. Karena guru yang lama kan lulus P3K. Iya. Nah jadi saya ini baru 1 bulan ini Bu mengajar. Ternyata di kelas saya itu, kalau di kelas bawah sih Bu masih bisa ditoleransi. Tapi ternyata di kelas atas Bu, kelas 4, 5, dan 6 ini masih banyak Bu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan nih Bu, masih tidak bisa mengenali huruf. Nah itu yang membuat saya
galau dan sedih, Bu. Oke, jadi permasalahan Bu Melda ini ternyata ada murid di sekolah kita, terutama kelas tinggi ya Bu Iya. ya. Ada beberapa anak, beberapa murid Mm-mm. yang ternyata belum bisa baca tulis Al-Quran nih. Iya, Bu. Oke. Sehingga saya kesulitan loh, Bu, untuk Mm-mm. melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Mau mengajari tentang surah, sedangkan Mm-mm. anak ini masih tidak bisa, Ibu. Mm-mm. Tidak mengenal sama sekali, Bu, antara huruf ba dan huruf ta tertukar. Nah, itu Bu permasalahan saya. Jadi saya, wah bagaimana ini untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi kayak stuck loh, Bu, di kelas itu. Kelas 4, 5, dan 6, Bu. iya, iya. Khawatirnya, Bu, Mm-mm. kelas 6 ini kan akan berlanjut nih ke tingkat yang lebih tinggi kan, Bu. Dia tidak bisa membaca Al-Quran nih, Bu. Nah, itu yang membuat saya menjadi galau, Bu. Iya, takutnya kan lulus dari sekolah kita nanti nama Iya. sekolah kita kan ya, Nah, masa ini benar, Bu. lulusan dari sekolah ini ternyata belum bisa Iya. ngaji gitu ya Bu. Iya. Sedih ya, Ibu. Iya, jadi saya memahami nih permasalahan dari Bu Melda nih. Jadi kalau menurut Bu Melda nih tujuannya kita ngobrol-ngobrol ini apa nih? Ya, tentunya mencari solusi, Bu, atas permasalahan yang saya alami ini. Maunya nih anak-anak ini minimal kenal lah dulu dengan huruf hijaiyah dan bisa menyambung antara huruf satu dan huruf yang berikutnya. Lalu kesempatan apa yang Ibu Melda miliki? Kesempatannya itu saya ingin memperbaiki, Bu. Iya. Melanjutkan pembelajaran. Nah, itu yang saya ingin dapatkan itu. Saya ini punya kesempatan untuk memperbaiki ini, Bu. Sebelum anak-anak itu lulus dari tingkat kelas 6, dia sudah bisa membaca Al-Quran itu, Bu. Jadi kalau menurut Bu Melda nih, dalam pemecahan masalah ini nih, kira-kira Bu Melda nih berada di level berapa nih, misalnya dari 1 sampai 10 tuh? Kalau sampai level 10 ya, Bu, menurut saya ini berada di level 8. Karena saya ingin masalah ini tuntas, Bu. Oke. Lalu kekuatan yang Ibu Melda miliki nih? Ibu tahu kan saya orang yang percaya diri, Iya, saya optimis, betul, dan betul. saya mampu, Bu, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya. Ya Bu, penting sekali itu, penting optimis, percaya diri itu paling penting itu kita miliki sebagai seorang guru ya Bu ya. Nah, lalu menurut Bu Helda, apakah nanti Bu Helda itu memiliki hambatan tuh dalam menemukan solusi itu? Pasti sih, Bu. Kayak saya ini kan terlalu banyak, Bu. Bukan terlalu banyak sih. Saya sudah punya jadwal pelajaran saya sendiri nih. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, 1, 2, 3 juga saya mengampunya. Nah, hambatan ini kayaknya di waktu, Bu. Saya nggak bisa mengatur waktu untuk mengajari anak-anak yang tidak bisa tadi, Bu. Permasalahan waktu. Oke. Lalu apa tuh kira-kira solusinya dari Bu Melda? Menurut saya kira-kira ini bisa dikasih jam tambahan, Ibu. Entah itu di istirahat atau waktu pulang sekolah. Iya, Iya kan, gitu. Bu? Iya, betul. Lalu rencana Bu Melda nih untuk mewujudkan itu tuh apa tuh? Rencananya saya tentunya akan menambah jam pelajaran, kemudian mendata dan anak-anaknya tadi, Bu. Tambah jam pelajaran lah dulu yang pertama, Bu, mengajari dia, Bu, rencana saya itu. Ada perlu strategi lain nggak tuh kira-kira? Iya pasti sih, Bu. Yang pertama tuh kan kita nih diketahui dulu lah di kelas itu si A, si B, si C yang nggak bisa. Identifikasi ya Bu ya. Yang nggak bisa sama sekali nih, yang lancar. Yang lancar sekali kan ada. Jadi saya identifikasi dulu yang awal tuh, diambil lah. Ini yang kebetulan saya udah tahu nih kelas 4 ada 4 orang, Bu, yang sama sekali belum bisa lah. Nah, kemudian yang kedua tentunya minta izin sih, Bu, sama kepala sekolah kita. Kira-kira mau nggak sih, Bu? Pasti Bu, kan ini kan demi kebaikan, demi kemajuan sekolah, supaya anak-anak itu bisa baca Al-Quran semua. Yakin deh saya kepala sekolah pasti ngizinkan itu. Bu. Saya minta izin lah dengan kepala sekolah untuk menambah jam pelajaran tadi. Yang terakhir nih, Bu, pasti kolaborasi dengan orang tuanya. Kalau saya di sekolah koyok-koyokan nih, Bu, ngoyok lah, saya pengen dia bisa, tapi di rumah biarin atau misalnya malah dimarahin pulang terlambat gara-gara ngaji. Nah, itu nggak bisa saya, Bu. Jadi harus kolaborasi sih dengan orang tuanya. Iya, jadi tadi yang menghubungi orang tua, kemudian dengan kepala sekolah juga ada komunikasi ya Bu ya. Kemudian ini jangka waktunya nih seperti apa pelaksanaannya?
Kira-kira nih saya mau minta waktu dulu 3 bulan Bu. Mm-mm. 3 bulan pertama sebagai percobaan. Mm-mm. Kalau ini berhasil Mm-mm. dan tingkat kemampuan anak tuh meningkat dengan pesat, Mm-mm. saya akan minta izin lagi kepala sekolah untuk dijadikan program sekolah Ibu. Oke. Mm-mm. Kemudian kalau begitu ukuran keberhasilannya nih bagaimana? Tentunya indikator keberhasilannya itu anak-anak saya ini mampu Bu mengaji, apalagi di kelas 6 dia harus mampu mengaji dan keluar dari SD kita nih Mm-mm. bisa lancar mengaji. Iya, kemudian begitu kan bagaimana Bu Melda ini mengatasi hambatan nih atau gangguan dari rencana Bu Melda nih? Iya sih Bu, tentunya ada hambatan lah. Saya mungkin punya hambatan internal, misalnya rasa malas Iya. Ibu. Tentunya kan kita bisa malasnya nih ngajarin Mm-mm. anak, tapi ya itu tadi harus Harus dilatih, dikuatkan harus tuh. dikuatkan. Iya, Terus tuh, ditinggalkan rasa malas iya, tuh. iya. Yang kedua tadi mungkin komunikasi terus dengan orang tua yang Mm-mm. jadi hambatannya. Mm-mm. Nah, kemudian tadi kan kita ngobrol sudah ini bagaimana nih tindak lanjutnya nih? Besok saya langsung eksekusi Bu. Oke. Iya, yang pertama tuh mendata tuh, Mm-mm. kemudian mendatangi kepala sekolah, Mm-mm. kemudian menghubungi orang tuanya segera Bu. Mantap, mantap. Bagus sekali tuh rencana Bu Melda. Ini bagus sekali. Jadi Bu Melda ini tidak membiarkan masalah ini ya. Iya. Ketemu sudah solusinya. Iya, Nah, jadi langsung mau eksekusi nih. Iya. Gimana sekarang perasaannya nih? Sudah ngobrol. Alhamdulillah Bu, sudah berasa plong. Mm-mm. Saya menemukan solusi yang tepat atas permasalahan saya. Ya, alhamdulillah udah Terima kasih ketemu banyak ya. Bu. Udah Iya. nggak galau lagi ya. Nah, Iya, jangan Bu. galau lagi. Pokoknya harus semangat. Iya. Dihilangkan rasa malasnya pokoknya. Iya, terima kasih juga nih buat Bu Yuni Iya, telah meluangkan sama-sama. waktu untuk memberi saya solusi. Iya, nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Melda. Oke. Oke. Ibu. Oke, iya. Ada jam saya. Iya. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Ibu Iya. tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Iya. Ibu Melda. Melda. Oke. Ada, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke. Luar biasa Ibu. Oke. Dari coaching tadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Oke. Tentunya tentang praktek yang tadi Ibu laksanakan ya. Iya, Pak. Mungkin yang pertama pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri dengan alutsista tersebut kira-kira apa? Jadi tadi Pak, selama proses coaching tadi, saya rasa saya sudah melakukan atau sesuai dengan alur tirta Pak. Saya sudah tujuannya ada gitu, kemudian ada identifikasi, rencananya juga tanggung jawab Pak. Oh, siap Ibu ya. Oke. Dia sudah tercapai Iya, ya dengan Pak. alur tirta yang sebagaimana kita pelajari bersama. Iya Pak. Oke, kemudian dari yang sudah dilaksanakan Ibu tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek dengan Ibu Melda tadi? Nah, alhamdulillah Pak, senang, lega rasanya melihat Ibu Melda tadi. Yang pertamanya tadi ada galau, ada sedih. Iya, Alhamdulillah tadi sama-sama menemukan, sama-sama belajar mencari solusi dan alhamdulillah ketemu solusinya Pak. Iya. Itu Ibu, artinya kita sama-sama menemukan solusi. Iya Pak. Ibu Melda tadi. Oke. Hebat Ibu. Di sini yang ketiga, baik dari praktik coaching yang dilaksanakan, kompetensi apa sih Bu yang ingin ditingkatkan lagi dari masalah-masalah tadi mungkin? Iya, sebenarnya saya ingin meningkatkan ketiga-tiganya nih Pak dari sebenarnya karena memang harus lebih baik lagi tuh, apalagi kalau yang pertanyaan berbobot tuh. Kayaknya susah sekali menggali pertanyaan itu biar bisa memancing rencana aksi dari coach Pak. Iya. Situ ya Bu. Oke. Nah, kedepannya yang dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Kemudian segitu aja Ibu. Mungkin itu saja untuk kegiatan supervisi ini dalam rangka praktek coaching Ibu
Sri Mahyuni dengan Ibu Melda tadi. Nggih, terima kasih banyak atas Nggih. waktunya. Sama-sama, Semoga Ibu Pak. sukses terus. Nggih, amin. Jadi pendidik yang humanis dan Amin. cintai oleh siswa-siswanya. Iya, Pak. Makasih banyak juga, Pak. Ibu, Nggih. assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.